Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan jurnal penyesuaian. Kita mulai dari beban yang masih harus dibayar. Perusahaan belum membayarkan biaya yang terjadi, contoh utang gaji. Kita akan lihat dari sisi aktual. Pada saat terjadinya beban, pada saat itu beban bertambah, utang beban bertambah. Lalu pada saat pembayaran beban, utang beban berkurang, kas berkurang. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi cash, maka kita hanya melakukan pencatatan pada saat pembayaran. Pada saat itu beban bertambah, kas berkurang. Nah, kita bisa mengingat bahwa jika kita menggunakan pendekatan aktual, maka kita butuh membuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah debitnya beban, kreditnya utang. Kita masuk pada contoh. Beban bunga berjalan sebesar 300.000. Jurnalnya beban bunga di debit Rp300.000. Lalu kreditnya utang bunga sebesar Rp300.000. Jika jurnal penyesuaian ini tidak dibuat, maka yang akan terjadi kurang catat saldo beban sebesar Rp300.000. Kemudian kelebihan laba sebesar Rp300.000, lalu kurang catat saldo utang bunga sebesar Rp300.000. Kita lanjut pada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan telah diperoleh, tapi pelanggan belum melakukan pembayaran. Kita lihat dari sisi aktual. Pada saat penyelesaian pekerjaan, saat itu piutang usaha bertambah, pendapatan usaha bertambah. Pada saat penerimaan pembayaran, saat itu kas bertambah, piutang usaha berkurang. Sedangkan jika kita melihat dari sisi kas, maka hanya akan terjadi pencatatan pada saat penerimaan pembayaran saja. Kasnya akan bertambah, pendapatan usaha bertambah. Jadi sekali lagi yang membutuhkan jurnal penyesuaian yaitu dengan menggunakan pendekatan aktual. Pada saat itu kita akan menjurnal piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha. Jadi sekali lagi debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha. Kita masuk pada contoh. Bob Builder pada akhir periode menyelesaikan 40% pembangunan rumah dengan total seluruhnya Rp500 juta. Nah, pada saat ini bagaimana nih perhitungannya? 40% kita kalikan dulu dengan Rp500 juta. Hasilnya yaitu Rp200 juta. Nah, kita bisa buat penyesuaian piutang usaha di debit, kreditnya pendapatan usaha di kredit Rp200 juta. Jika jurnal penyesuaian ini tidak dibuat, maka yang akan terjadi kurang catat saldo pendapatan usaha sebesar Rp200 juta. Lalu kekurangan laba sebesar Rp200 juta. Kemudian kurang catat saldo piutang usaha sebesar Rp200 juta. Untuk beban dibayar di muka. Beban telah dibayar di muka namun dimanfaatkan untuk beberapa periode yang akan datang. Contoh, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Jadi, beban dibayar di muka ini merupakan harta, bukan beban. Ketika beban dibayarkan di muka digunakan, maka jumlah yang digunakan tersebutlah yang akan menjadi beban. Kita akan melihat secara aktual. Pada saat pembayaran, beban dibayar di muka bertambah, lalu kas berkurang. Pada saat penggunaan bebannya bertambah, beban dibayar di mukanya berkurang. Tapi kalau kita melihat pada pendekatan kas, dia hanya mencatat pada saat pembayaran beban dibayar di muka saja. Pada saat itu beban bertambah, lalu kasnya berkurang. Jadi jika kita
menggunakan pendekatan akrual. Pada saat pembayaran, kita akan buat jurnal. Beban dibayar di muka, di debit. Kemudian kreditnya kas. Lalu saat penyesuaian, debitnya beban, kreditnya beban dibayar di muka. Contoh sewa dibayar di muka telah digunakan Rp600.000. Jadi kita akan buat jurnal penyesuaian, debit beban sewa Rp600.000, kreditnya adalah sewa dibayar di muka Rp600.000. Jika jurnal penyesuaian ini tidak dibuat, maka akan terjadi kurang catat saldo beban sebesar Rp600.000. Kelebihan laba Rp600.000. Lalu kelebihan catat saldo sewa dibayar di muka sebesar Rp600.000. Kita lanjut pada pendapatan diterima di muka. Kas diperoleh dari pelanggan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Contoh, sewa diterima di muka. Penerimaan uang dengan pelaksanaan pekerjaan di kemudian hari merupakan kewajiban. Setelah penyelesaian pekerjaan, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan. Jika kita melihat dari pendekatan aktual, kita lihat pada saat tagihan. Pada saat tersebut, piutang usaha bertambah, pendapatan diterima di muka bertambah. Kemudian kita lanjut ke saat penerimaan pembayaran. Pada saat itu kas bertambah, piutang usaha berkurang. Kita lanjut pada saat penyelesaian pekerjaan. Pada saat itu pendapatan diterima di muka berkurang, pendapatan usaha bertambah. Beda halnya dengan pendekatan kas. Di sini hanya dicatat pada saat penerimaan pembayaran. Pada saat itu kas bertambah, lalu pendapatan usaha bertambah. Jadi, jika kita melihat di pendekatan aktual yang betul-betul memerlukan penyesuaian, kita akan buat jurnal. Pada saat penerimaan pembayaran, debitnya kas, kreditnya pendapatan diterima di muka. Lalu pada saat membuat jurnal penyesuaian, debitnya pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan usaha. Jadi, pendapatan diterima di muka yang telah menjadi pendapatan, inilah yang akan kita catat. Sebagai contoh, jumlahnya Rp1.300.000. Nah, kita akan buat jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka di debit Rp1.300.000, kreditnya pendapatan usaha sebesar Rp1.300.000. Jika jurnal penyesuaian ini tidak dibuat, maka yang akan terjadi adalah 1. Kurang catat saldo pendapatan usaha sebesar Rp1.300.000. Lalu kekurangan laba sebesar Rp1.300.000. Lalu kelebihan catat saldo pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.300.000.